Oke, teman-teman semua, balik lagi ya. Kita sharing bareng nih. Kalau di kesempatan sebelumnya, teman-teman udah tahu kan bahwa sebetulnya kita belajar nih, memulai sesuatu dari visi kita. Visi kan berarti kita dari mana mau ke mana ya. Misi adalah bagaimana mewujudkannya. Dan kalian sudah berlatih bagaimana membuat sebuah yang namanya vision worksheet dan juga mission worksheet. Dengan pancingan-pancingan yang ada di situ, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya yang at the end of the day gitu ya, akhirnya membawa kalian untuk menyimpulkan visi kalian apa dan misi kalian apa. Kalau itu udah dijalankan, maka semua mungkin bisa mulai running gitu ya. Walaupun saat bisnis mau running, sebenarnya kita udah mulai bisa ngebaca sih. Ya, saat bisnis baru mau dimulai nih, sebetulnya apa sih yang menjadi kekuatan kita, kelemahan kita, ancaman kita, dan juga peluang kita. Atau bahkan begitu bisnisnya sudah running, kita juga masih harus loh mengakses usaha kita, karena sejatinya menilai sebuah bisnis itu bukan cuma di awal, tapi dilakukan dengan cara continue. Nah, untuk melakukan itu, teman-teman semua, berbicara tentang strategic management, manajemen strategi gitu ya, itu selalu ada 3 tahapan. Jadi tahapan pertama namanya input, ya, jadi kita menginput kira-kira faktor-faktor apa aja, ya, atau kita nyebutnya the input stage gitu ya. Kemudian yang kedua adalah the matching stage, kemudian kita mencocokkan. Nah, jadi setelah menginput, mencocokkan, dan yang ketiga adalah decision stage. Jadi decision stage itu pengambilan keputusan. Jadi kenapa sih di perusahaan orang ngambil keputusan tuh kadang-kadang rapat berkali-kali? Ya karena keputusannya penting banget, menyangkut biaya yang besar, menyangkut konsekuensi yang juga mungkin besar. Tapi perasaan kalau di kantor nggak pernah tuh Pak ada mereka bikin dulu inputnya gimana, matchingnya gimana. Sebetulnya mereka melakukan. Boleh jadi mereka punya tool sendiri, atau boleh jadi mereka tuh sebenarnya emang udah terbiasa, udah punya pengalaman, jadi sudah punya akumulasi knowledge gitu ya. Jadi mereka nggak perlu tuh bikin satu-satu dia detailin karena mereka udah tahu tuh apa gitu. Ya. Jadi ada orang bilang, Pak, banyak orang yang ngambil keputusan cepat, apalagi keputusan sekarang kan menuntut kita cepat gitu ya. Wah, kebayang nggak sih kalau mau ngambil satu keputusan yang strategis, setiap hal harus dirapatin dulu, timnya harus lengkap, kemudian kita metakin. Nggak mungkin bisa. Beberapa diambilnya dengan cepat. Kenapa beberapa orang bisa ngambilnya dengan cepat? Ya karena mereka sudah terbiasa yang tadi saya bilang. Jadi orang yang udah terbiasa ngambil keputusan, kemudian dia udah tahu semuanya, karena akumulasi pengalamannya, akumulasi knowledge-nya gitu ya. Mereka semua itu dianggap orang-orang yang punya intuisi. Jadi intuisi itu kenapa dia udah tahu nih arahnya ke sini, kalau case-nya begini dia begini gini. Ya itu kan akumulasi, akumulasi pengalaman, akumulasi yang pernah dialami sebelumnya gitu ya. Dan apa yang dia tahu tentang yang terjadi di industrinya. Makanya gitu ya. Tapi kalau kita nih, kita lagi belajar, mau nggak mau kita harus latihan pelan-pelan dong. Ya, dimulai dari input, dari matching dan juga ngambil keputusan gitu. Baik, kita mulai ya teman-teman satu persatu ya. Nah, dalam input stage ya atau di input stage ini ada yang namanya EV, ada yang namanya EV gitu ya. Ini bahasa Inggris ya, internal factor evaluation atau EV. Kalau bahasa Indonesianya berarti evaluasi faktor internal dibalik. Jadi EV gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya EV, bahasa bahasa Indonesianya adalah kebalik deh gue ngomongnya. Kalau bahasa Inggrisnya adalah IV, Internal Factor Evaluation. Kalau bahasa Indonesia menjadi EV, ya. Nah, evaluasi faktor internal. Dan satu lagi EV. EV adalah External Factor Evaluation. Nah, EV dan EV ini itu sebetulnya adalah penjabaran dari internal dan eksternal. Dan kalau diterangkan lagi adalah penjabaran dari apa? Penjabaran dari kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman. Sekarang kita ingat sama-sama deh. Di dalam internal ya atau yang namanya EV tadi atau EV aja deh, nggak usah IV gitu ya. Yang namanya EV tadi evaluasi faktor internal. Sekarang di internal ada apa sih? Kalau bicara internal, berarti kita bicaranya kekuatan dan kelemahan. Karena kekuatan dan kelemahan itu adalah sesuatu yang ada di kontrol dari perusahaan.
Kalau kita bicara EV atau eksternal, gitu ya, maka ya kalau bicara eksternal, maka hubungannya dengan peluang dan juga ancaman. Oke, di internal ada kekuatan, kelemahan, di eksternal ada peluang dengan ancaman. Oke, inilah komponen dari input stage. Nah, kemudian juga teman-teman harus tahu, ada yang nanti kan kita ujung-ujungnya akan bikin tabel nih. Ya, jadi kita petain kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, itu menjadi internal. Ya, kemudian di eksternal kita petain ancamannya apa, kemudian peluangnya apa. Ya. Nah, kita juga harus mengukur atau menentukan bobotnya berapa, ratingnya berapa. Nah, untuk itu kita perlu tahu nih, bobot itu apa sih? Bobot adalah penting atau tidaknya suatu strategi terhadap perusahaan. Ya, saya ulangi nih, penting atau tidaknya suatu strategi terhadap perusahaan. Itu namanya bobot, gitu ya. Jadi semakin tinggi bobotnya, berarti dia semakin penting. Semakin dia nggak penting, berarti bobotnya kecil. Ya, kasih bobot kecil kalau dia nggak penting. Kasih bobot tinggi kalau dia penting. Itu ya, kata kuncinya. Nah, tadi yang seperti saya bilang, selain bobot, ada juga yang namanya rating. Oke. Rating itu menunjukkan kualitas respon strategi yang dijalankan sekarang terhadap faktor itu. Faktor apa tuh? Ya faktor yang tadi, bisa internal, bisa eksternal. Kalau faktor internal berarti kekuatan, kelemahan. Kalau faktor eksternal berarti peluang dan ancaman. Jadi kalau tadi bobot bicara tentang penting apa enggak penting, maka rating menunjukkan adalah kualitas responnya perusahaan. Ya, kualitas respon strategi yang dijalankan terhadap faktor itu. Jadi kalau dia punya kekuatan ini, kira-kira ratingnya dia gimana? Oh, kalau kekuatannya dimaksimalin berarti ratingnya tinggi. Gimana dengan kelemahan? Kalau dia bisa antisipasi, ya berarti ratingnya tinggi. Kalau nggak dia bisa antisipasi, berarti rendah. Ya. Kemudian bagaimana dengan peluang? Wah, ternyata peluangnya bagus. Dia meresponnya juga bagus terhadap peluang itu. Ratingnya tinggi. Nah, ternyata ada peluang bagus, dia nggak bisa merespon dengan bagus tuh peluang gitu ya. Wah, zaman COVID misalnya. Wah, orang sangat butuh nih yang namanya masker. Gimana perusahaan merespon? Wah, ternyata perusahaan UMKM-nya mengkonvert yang tadinya usaha baju-baju menjadi usaha untuk bikin masker. Misalnya. Itu kan cara dia merespon. Semakin dia responsif terhadap faktor itu, maka ratingnya tinggi. Tapi kalau dia nggak responsif, berarti dia rendah. Misalnya, semua orang itu hari ini udah bergerak, membership-nya nggak pakai kartu, tapi semua masuk ke aplikasi. Tapi dia belum punya aplikasi, belum punya mobile apps, berarti rating dia rendah. Oke? Karena dia belum sampai situ, gitu loh. Ya. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Nah, kita mulai masuk detail nih. Berbicara rating, tadi kita udah tahu istilah ya, ada yang namanya bobot, ada yang namanya rating. Di rating internal, ya, internal isinya ingat kelemahan dan juga kekuatan. Kalau perusahaannya itu ya meresponnya dengan kurang baik, ya, jadi responnya kurang baik, maka terhadap kelemahan itu kita kasih dia nilai 1. Berarti itu menjadi sebuah kelemahan utama. Kelemahan utama bahasa Inggrisnya major weakness, ya. Jadi kelemahan utama. Kalau dia ada kelemahan, tapi diresponnya ya cukup, gitu ya, cukup, tapi nggak cukup baik, berarti dia kelemahan aja. Kita nyebutnya weakness. Oke. Kalau gampangnya sih saya selalu ngomong bahwa kalau kamu punya faktor kelemahan, maka kategorikan kelemahan itu atau berikanlah rating kalau nggak 1, 2. Kalau dia merupakan kelemahan banget, lemah banget, kasih 1. Kalau dia lemah aja, nggak banget nih, lemahnya lemah aja, kasih 2. Ingat, di kelemahan rating kasih 1 kalau nggak 2. Lain halnya dengan kekuatan kasih rating kalau nggak 3, 4. Kenapa nih Pak? Kelemahan ratingnya cuma boleh 1,2. Karena nilai maksimal itu 4. Kalau sesuatu yang lemah, berarti kan pasti jelek. Makanya dia dikasih pengalinya kalau nggak 1 sama 2.
Tapi kalau kekuatan punya potensi naikin nilai, dia kita kasih nilai kalau nggak 3, 4. Kalau 3, berarti respon kita kuat. Ya, kekuatan atau strength. Atau tadi kalau minjem bahasa tadi, kuat aja. Tapi kalau kita ada kekuatan, kemudian kekuatannya kita respon dengan bagus, berarti itu bukan kuat aja namanya, tapi kuat banget. Kuat banget itu 4 poinnya. Kita nyebutnya major strength. Ya, jadi ingat di kelemahan ada yang namanya lemah banget. Lemah banget tuh 1. Lemah aja 2. Kuat aja 3. Kuat banget 4. Ingat ya. Jadi kalau bicara kelemahan, pasti kalau nggak 1, 2 ratingnya. Kalau bicara kekuatan, kalau nggak 3, 4. Tinggal kamu lihat, nih lemah banget apa lemah aja. Kuat banget apa kuat aja. Nah, gitu ya. Itu nama rating. Tapi nanti kalau kita udah lihat tabelnya, insya Allah kalian akan lebih paham lagi. Nah, ini nih teman-teman. Inilah yang disebut dengan nama EV atau EV. EV adalah evaluasi faktor eksternal atau internal factor evaluation. Yang tadi, jadi kita nanti teman-teman perlu membuat tabel. Tabelnya ada kolom yang namanya nomor. Nah, ini kamu bikin list nomor 1, 2, 3, 4. Kekuatan ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 juga boleh, lebih juga boleh. Cuman 2 boleh nggak Pak? Boleh. Kurang dari 5 boleh nggak? Boleh, bebas. Kelemahannya tulis juga 1 sampai sekian. Ingat ya, teman-teman semua harus diingat bahwa kekuatan dan kelemahan, oke, kekuatan dan kelemahan itu kalian harus tahu dulu mau ngisinya apa. Kira-kira apa nih yang menjadi kekuatan perusahaan? List. Kira-kira apa nih yang menjadi kelemahan perusahaan? Jadi ingat tadi saya bilang nggak ada rumus bahwa kekuatan harus 3, kelemahan harus 3, nggak ada. Harus 5, nggak ada. Atau masing-masing harus 5, nggak ada. Kalau memang kekuatannya 1, kelemahannya 5, ya kayak gitu nggak apa-apa. Atau sebaliknya, kekuatan semua, kelemahannya nggak ada, ya nggak apa-apa. Oke? Jadi kamu bikin list, nanti sebanyak-banyaknya, semakin banyak faktor ya berarti semakin pusing dong isinya. Karena makin banyak. Ingat, tadi setelah isu strategik, kalian ada di sebelah kanan namanya bobot. Ini kan sebuah tabel nih. Jadi sebelah isu strategik, tulis dulu isu strategik kekuatan apa aja, kelemahan apa aja. Lalu beri dia bobot. Kalian lihat ada bobot angka 1 ya. Di bawahnya grand totalnya 1. Jadi kekuatan totalnya berapa, kelemahan totalnya berapa, grand totalnya harus 1. Artinya, setiap isu strategik itu pasti bobotnya adalah 0, sekian. Jangan-jangan 0,0 sekian. Karena semua yang ada di kekuatan, semua yang ada di kelemahan, itu ujung-ujungnya kalau dijumlahin, bobotnya harus 1. Misal ya, misalnya kekuatan kita ada 2. Saya kasih bobot 2. Nilainya berapa? 0,2, yang satu lagi 0,3. Berarti kekuatannya 0,2 tambah 0,3 kan? Berarti total kekuatan 0,5. Kemudian kelemahannya ada berapa? Ada 2. Yang satu 0,4, yang satu 0,1. Totalnya berapa? 0,5 juga. Di total 0,5 tambah 0,5, 0,5 kekuatan ditambah 0,5 kelemahan, totalnya jadi 1. Ya enggak? Totalnya jadi 1. Makanya bobot itu totalnya harus 1. Kalau lebih dari 1 berarti ada yang salah dalam pembobotan. Ingat, by definisi bobot adalah seberapa penting kan. Berarti kalau bobotnya makin penting, wah kekuatan ini penting banget, kasih bobotnya gede. Wah ini kelemahan, ngapain saya kasih gede? Boleh dong kelemahan dikasih gede, boleh. Karena ternyata kelemahan itu adalah kelemahan yang penting sekali di mana perusahaan harus punya. Pokoknya total bobot harus 1. Kalau lebih dari 1 dia salah, kurang dari 1 dia salah. Oke. Setelah bobot dapat, lalu kita masukkan ratingnya. Dari mana ratingnya? Yang tadi yang kita pelajari. Ratingnya adalah kalau kelemahan nggak boleh, kalau kelemahan kalau nggak 1, 2. Kalau kekuatan kalau nggak 3, 4.
tinggal dikali tuh bobot yang A dikali rating yang B. Kalau di kekuatan, bobot yang A dikali dengan rating. Berapa ratingnya? Kalau nggak 3, 4. Kalau nggak 3, 4. Kalau nggak 3, 4. Isinya itu doang. Nah, lalu bagaimana dengan kelemahan? Tulis semua bobotnya, kemudian ratingnya berapa. Karena kelemahan, ratingnya kalau nggak 1, 2. Kalau nggak 1, 2. Lalu dapatlah yang paling kanan yang namanya skor terbobot. Skor terbobot itu ya merupakan perkalian antara bobot A dengan rating. Berarti tadi kan saya bilang nih kekuatan tuh yang satu 0,3, yang satu 0,2. 0,3 ternyata ratingnya kamu kasih 3. 0,3 kali 3, 0,9 berarti skor terbobotnya. Wah, kamu isi semua nih skor terbobot. Sampai ujung-ujungnya kamu punya total di kekuatan, kamu punya total di kelemahan, ya, dan grand totalnya. Berapa hasilnya? Hasilnya antara 1 ya, sampai dengan 4. Pak, hasilnya di atas 4. Berarti ada yang salah. Kenapa ada yang salah? Lihat logika matematiknya. Bobot paling besar setelah diakumulasi harus 1. Rating paling besar adalah 4. 1 dikali 4, 4. Kalau lebih dari 4 berarti salah ngali. Oke. Skor terbobot paling kecil 1. Kenapa 1? Karena bobotnya harus 1. Ratingnya kamu kasih kecil misalnya ya. Berapa yang kamu kasih? Misalnya kekuatan tadi 3, yang kemudian ini kamu kasih 1 semua. Hasilnya berapa? Koma kan pasti. Nah, gitu ya. Ingat, bobot harus 1. Rating antara 1 dan 4. Tapi di kekuatan rating itu hanya 3 dan 4. Di kelemahan rating itu antara 1 dan 2. Tinggal dikaliin deh A dan B. Jadinya begitu. Ya. Nah, tadi kita udah menyelesaikan rating internal. Di mana di internal itu ada kekuatan dan kelemahan. Sekarang kita masuk ke rating eksternal. Ya. Rating eksternal nilainya adalah 1 kalau kualitas respon kita, kualitas respon strategi perusahaan terhadap faktor itu buruk, kasih 1. Ya misalnya, wah ini padahal penting, tapi rating kita, respon kita nggak bagus ya 1. Wah ini sebenarnya faktornya nggak begitu penting gitu ya. Ya tapi respon kita bagus, berarti dia baik. Nah ingat ya, kalau 1 itu kalau dia buruk. Kalau 2 relatif buruk. Kalau 3 berarti responnya relatif baik. Kalau 4 berarti responnya baik. Ingat kata relatif berarti nggak lebih. Kalau relatif buruk ya berarti masih lebih. Kan apa sih? Kan buruk. Satu lagi relatif buruk. Relatif buruk itu masih lebih bagus dibandingkan buruk. Tapi kalau relatif baik, yang satu lagi baik, maka yang lebih keren adalah yang baik dong. Orangnya gimana? Relatif baik. Berarti ada nggak baiknya gitu. Tapi gimana? Baik. Oh baik. Gitu ya. Ingat ya. Jadi rating bicaranya angka 1 sampai 4. Kalau bobot totalnya harus 1. Bedanya, tadi kalau di internal kelemahan tuh harus 1 sampai 2. Ya. Kemudian kekuatan 3 sampai 4. Tapi di eksternal bebas. Peluang boleh 1, ancaman boleh 1, peluang boleh 2, ancaman boleh 2, seterusnya sampai 4 nggak masalah. Karena itu adalah responnya. Oke. Sama juga teman-teman dengan cara tadi, peluang itu apa aja, peluang apa aja, peluang apa aja, ancaman apa aja, ancaman apa aja, apa aja. Kasih bobot 0, sekian, 0, sekian, 0, sekian. Pokoknya sebanyak apapun isu strategis kalian, bobotnya tuh pasti 0, yang ujung-ujungnya kalau dijumlah adalah 1. Bagaimana ratingnya? Nah, ini lihat nih, ratingnya 1 sampai 4. Peluang boleh kasih rating 1 sampai 4. Ancaman boleh kasih rating 1 sampai 4. Tinggal dikali A ditambah B, ketemu skornya. As simple as that. Ya, teman-teman ya. Jadi, kata kuncinya adalah bahwa di dalam menyusun strategi, dalam formulasi strategi ada 3 tahap. Yang namanya input, kemudian matching, and then decision stage. Masukin, cocokin, ambil keputusan. Setelah itu, bikin tabel. Kalau internal, isi tabelnya adalah kekuatan kelemahan. Ya nggak? Tulis bobotnya.
tulis ratingnya. Ingat, bobot harus 1. Bagaimana dengan rating yang ada di internal? Nah, saya refresh lagi nih. Rating yang ada di internal, kekuatan kasih rating kalau nggak 3, 4. Kelemahan, kasih rating kalau nggak 1, 2. Tinggal dikali. Terus gimana dengan eksternal? Ya namanya juga eksternal, isinya peluang sama ancaman. Bobotnya harus 1 nggak? Tetap harus 1. Ratingnya, nah, peluang ratingnya boleh 1-4. Ancaman juga boleh 1-4. Tinggal kali deh. Ketemu komanya. Pak, hasilnya di atas 4. Nggak mungkin. Karena logika matematiknya tadi udah saya infoin kan. 1 dikali 4 aja 4. Jadi nggak mungkin lebih besar dari 4. Nah, nanti kalian baru akan dapat hasil. Teman-teman. Kalian akan dapat hasil di bawah. Wah, ternyata faktor internal saya yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan, nilai saya tuh 1-1,99. Oh, berarti internal kamu lemah. Kalau internal kamu 2-2,9, berarti sedang. Tapi kalau internal kamu 3-4, berarti internalnya kuat. Pak, ada nggak sih perusahaan yang internalnya kuat, eksternalnya lemah? Ada. Ya, jadi emang dia kuat di dalam, tapi emang tenaga pemasarnya emang nggak jago, nggak begitu megang. Atau sebaliknya, jangan-jangan di eksternalnya jago gitu ya, nilainya 3-4. Ya, lihat yang sebelah kanan. Tapi ternyata dia tim dapurnya berantakan. Jadi yang sales jago jualan, tim dapurnya berantakan. Jadi internalnya bisa rendah, eksternalnya bisa tinggi. Nah, harusnya kan yang baik adalah baik internal eksternal dua-duanya kita ukur. Inilah interpretasi dari skor terbobot yang ada di IV dan EV. Skor terbobot dapatnya dari mana? Hasil perkalian antara bobot dengan rating. Nanti ketahuan tuh internal hasilnya berapa nih? 1, berapa? Atau 2, berapa? Atau jangan-jangan 3, berapa? Ya, begitu juga dengan yang eksternal. Baik, rekan-rekan, itu aja gitu ya. Ini kita baru ngomongin satu tahap loh yang namanya input stage. Jadi kalau kalian sudah ngerti ini, kalian simulasikan tabel tadi, maka kalian udah mulai bisa yang namanya input stage. Nanti baru kita masuk ke matching stage. Oke ya, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.